Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok tema 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus pembelajaran. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya RH Syafrila Arumdiva, NIM 191301008. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, di mana di dalamnya terdapat standar kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta media dan sumber alat evaluasi yang digunakan. Baik, yang pertama yaitu sesuai pasal 17 ayat 2 PP nomor 19 tahun 2005 yang menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, ataupun MAK. Jelaslah bahwa dalam pengembangan silabus adalah pendidik. Oleh karena itu, profesionalisme pendidik dipertaruhkan untuk menentukan apakah silabus yang dikembangkan itu berkualitas atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan pada kesempatan ini yaitu meliputi pengembangan silabus, prinsip pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, dan mekanisme penyusunan silabus. Lalu, silabus itu dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada silabus kurikulum 2013. Silabus kurikulum 2013 ini adalah rencana pembelajaran pada suatu pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang selanjutnya ada silabus KTSP, di mana silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan, sekolah atau madrasah. Silabus merupakan uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi, standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan antara ide, desain, dan pelaksanaan kurikulum, kemudahan guru dalam mengajar, kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, keterukuran pencapaian kompetensi, kebermaknaan, dan kebermanfaatan untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik. Lalu, apa sih kemanfaatan atau manfaat dari silabus? Baik, manfaat dari silabus sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran.
Lalu selanjutnya ada prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus ini ada 8, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, lalu ada konsisten, memadai, fleksibel, ada kontekstual dan aktual, yang terakhir yaitu menyeluruh. Yang pertama, bagaimana sih prinsip ilmiah itu? Ilmiah dalam pengembangan silabus berarti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Hal ini dikarenakan silabus berisikan garis besar isi atau materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Oleh karena itu, isi atau materi pembelajaran tersebut harus memenuhi keilmiahan atau kebenaran. Maka dari itu, sebagai saran untuk menyusun silabus akan lebih baik apabila melibatkan ahli bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran, agar materi itu dapat memiliki validitas yang tinggi. Selanjutnya yang kedua ada prinsip relevan. Relevan dalam prinsip pengembangan silabus berarti bahwa kedalaman materi, cakupan materi, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan kondisi perkembangan peserta didik yang memuat. Yang pertama ada kondisi fisik, yaitu merupakan bagaimana mengenal karakteristik berupa sifat khas tertentu peserta didik dengan potensi fisik, namun tidak hanya mengacu pada kondisi kesehatan fisik dan keberfungsian anggota tubuh, namun juga berhubungan dengan proporsi pertumbuhan dan perkembangan fisik, postur tubuh, dan kemampuan dalam menggunakan skill aktivitas organ tubuh. Yang kedua ada sosial, yang berkaitan dengan kemasyarakatan yang terbentuk melalui interaksi dan komunikasi serta peserta didik dengan lingkungan sosialnya. Perilaku sosial ini dapat diamati bagaimana sifat dan sikap peserta didik, adanya kecenderungan suka memperhatikan kepentingan umum atau mungkin cenderung menghindari lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada intelektual, berkaitan dengan tingkat kecerdasan peserta didik yang diukur dari kemampuan kognitif dalam berpikir logika, menalar, dan menyelesaikan masalah menyangkut pemikiran dan pemahaman. Yang terakhir ada emosional. Peserta didik, kemampuan peserta didik melalui pematangan tingkat reaksi dan pengendalian emosi peserta didik ini dalam merespon keadaan atau peristiwa yang dialami peserta didik. Dalam hal ini, aspek relevansi juga yang mendasari pemilihan materi, strategi, dan pendekatan pembelajaran, penetapan waktu, pemilihan sumber belajar, pemilihan media pembelajaran, dan cara evaluasi terhadap peserta didik. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada prinsip sistematis. Prinsip ini adalah pengembangan silabus, arahan bahwa penyusunan silabus hendaknya bersifat sistematik dan sistemik. Jika silabus dipandang sebagai sistem garis besar, program pembelajaran bersifat sistemik, komponen silabus hendaknya bersifat sinergis dalam pencapaian kompetensi dasar. Jadi, komponen dalam silabus harus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi, karena silabus itu pada dasarnya merupakan suatu sistem gitu. Oleh karena itu dalam penyusunannya harus dilakukan secara sistematis. Kompetensi dasar hendaknya menjadi acuan dalam pengembangan indikator, materi standar, penentuan waktu, pemilihan sumber dan media pembelajaran, dan standar penilaian. Selanjutnya yaitu ada konsisten. Konsisten yaitu keajekan. Konsisten dan taat asas adalah artian antara kompetensi dasar, materi pokok, indikator pembelajaran, terus pengalaman pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian yang bersifat satu arah dan saling berkaitan satu sama lain.
Dengan konsisten ini, maka silabus pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya ada memadai atau adequate, yang artinya memadai itu segala hal yang memuat cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Gitu. Oleh karena itu kita harus mempunyai sebagai pendidik kita harus mempunyai sikap yang memadai gitu, atau silabus yang memadai gitu. Selanjutnya ada kontekstual atau kontekstual dan aktual gitu ya. Prinsip ini tuh memberi arahan bahwa cukupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi yang terwujud dalam realitas kehidupan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat tentunya di tengah-tengah perkembangan masyarakat dan iptek. Kontekstual berarti pengembangan silabus hendaknya sesuai dengan konteks zaman dan kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang dirancang dalam silabus hendaknya menggunakan situasi kehidupan real yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan peserta didik. Selanjutnya ada fleksibel. Prinsip ini itu memberi arahan gitu kepada seluruh komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, lingkungan belajar, dan dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat dan satuan pendidikan setempat gitu ya. Silabus itu hendaknya disusun fleksibel gitu, sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh. Prinsip ini memberi arahan bahwa pengembangan indikator silabus hendaknya mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Ranah kompetensi ini antara lain yang pertama ada kognitif, yang merupakan ranah yang meliputi kemampuan mengulang atau menyatakan kembali prinsip yang telah dipelajari dan berkenan dengan pengetahuan, pemahaman, penalaran, dan pembelajaran peserta didik gitu. Selanjutnya yaitu ada afektif, yang merupakan ranah yang berkaitan dengan akhlak atau moral, sikap nilai, dan emosional dalam kegiatan pembelajaran mengajar gitu. Selanjutnya yang ketiga ada psikomotor, yaitu meliputi kompetensi untuk melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh dan berupa motorik gitu atau gerak fisik yang terdiri dari keterampilan gerakan, gerakan refleksi, dan kemampuan perseptual gitu. Selain idealnya sesuai dengan pengembangan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, prinsip menyeluruh ini perlu diletakkan dalam pencapaian kompetensi sebagai permintaan pengetahuan, nilai, sikap, dan perbuatan, dan terwujud dalam berbagai kecakupan kehidupan gitu. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengembangan silabus. Dalam tahapan pengembangan silabus, yang pertama yaitu ada mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang diharapkan yang dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi, standar kompetensi, ada standar kompetensi dan standar kompetensi dasar gitu, mata pelajaran. Sebelum menuliskan standar kompetensi, penyusunan terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengurutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di sarjana tingkat 1 ya, dalam tingkatan. Standar inti dalam tingkat. Yang kedua ada keterkaitan antara SK dan KD dalam mata pelajaran.
Yang ketiga, ada keterkaitan antara kompetensi dasar pada mata pelajaran. Yang keempat, ada keterkaitan SK standar kompetensi dan kompetensi dasar gitu antara mata pelajaran. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu potensi peserta didik. Yang kedua ada karakteristik peserta didik. Yang ketiga ada relevansi dengan karakteristik daerah. Yang keempat ada tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang kelima ada kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang keenam ada struktur keilmuan. Yang ketujuh aktualitas kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Yang kedelapan ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan. Yang kesembilan ada alokasi waktu. Yang ketiga, kita bisa melakukan pemetaan kompetensi, yaitu mengidentifikasi SK, KD, dan materi pembelajaran. Lalu mengkelompokkan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Selanjutnya kita menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai dengan kriterianya. Yang keempat, kita dapat mengembangkan kegiatan pembelajaran gitu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yaitu kita harus menyusun atau disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, para pendidik gitu, bukan peserta didik ya, para pendidik agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang selanjutnya, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar gitu. Yang ketiga ada penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat ada rumusan pernyataan dalam lingkungan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan peserta didik dan materi. Selanjutnya, kelima, kita harus merumuskan indikator pencapaian kompetensi gitu. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik gitu ya. Mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur gitu dan dapat diobservasi gitu. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang keenam yaitu kita harus penentuan jenis penilaian gitu. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan penggunaan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan gitu. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas proyek atau produk penggunaan portofolio dan penilaian diri. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tuh.
Baik, berikutnya yaitu format silabus. Isi dalam silabus yang pertama yaitu ada mata pelajaran satuan pendidikan. Ada satuan pendidikan seperti SMP apa gitu, atau SMA apa, atau MTS apa gitu ya. Lalu ada kelas atau semester. Selanjutnya ada tahun pelajaran. Ada kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, dan seterusnya. Dalam kolom silabus ada kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Lalu untuk contohnya saya mengambil dari SMP ya. Itu untuk mata pelajaran satuan pendidikan yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS, satuan pendidikannya yaitu SMP atau MTS. Kelas atau semester kelas 9 ganjil dan genap. Tahun pelajaran 2019 dan 2020 atau 2020. Berikut yaitu kompetensi inti. Untuk kompetensi inti 1 dan 2 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak, lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam sekitar, bangsa, negara, dan wawasan regional gitu. Untuk kompetensi inti 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang kompetensi inti 4, menunjukkan keterampilan menalar, mengelola, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Baik, saya akan memberikan contoh satu pada kolom-kolom yang akan diisi ya, yaitu 3.1 yaitu pada kompetensi dasar itu menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua Asia, benua lainnya gitu, bukan benua Asia ya, maaf ya, yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Untuk materi pembelajarannya yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, seperti letak, luas, iklim, geologi, terus rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna melalui peta rupa bumi. Selanjutnya ada potensi sumber daya alam, jenis sumber daya penyebaran di darat dan laut gitu. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia, jumlah, persebaran, dan kompetensi pertumbuhan, kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keragaman etnis, dan aspek-aspek budaya gitu. Selanjutnya ada interaksi antar ruang, distribusi potensi wilayah benua Asia dan benua lainnya. Lalu yang terakhir ada dampak dari interaksi antar ruang itu, seperti perdagangan, mobilitas penduduk gitu. Lalu indikatornya apa? Indikatornya yaitu menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya, termasuk letak dan luas iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan fauna melalui peta rupa bumi. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai potensi sumber daya alam seperti jenis sumber daya, penyebaran darat di darat dan di laut di benua Asia dan benua lainnya. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami sumber daya manusia di benua Asia dan benua lainnya, misalnya jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta keragaman etnik. Terus untuk selanjutnya yaitu mendeskripsikan bentuk distribusi potensi wilayah benua Asia dan benua lainnya, menganalisis dampak
interaksi antar ruang terkait perdagangan dan mobilitas penduduk gitu ya. Terus untuk nilai karakter yaitu religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, kerjasama. Untuk kegiatan pembelajaran yaitu mengamati peta kondisi geografis di benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, membuat peta penyebaran sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya. Yang ketiga, membandingkan data kependudukan, kesebaran, dan pertumbuhan berdasarkan tahun penyajian tahunnya gitu. Terus selalu menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik batang atau pi. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dampak positif dan negatif interaksi antar ruang. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah akibat interaksi antar ruang tersebut, lalu mencari solusi bagaimana dampak dari interaksi antar ruang tersebut. Untuk alokasi waktu yaitu 48 jam pelajaran. Lalu sumber belajar yaitu buku IPS siswa kelas 9 Kemendikbud tahun 2016, buku referensi yang relevan dan lingkungan setempat. Penilaian yang digunakan yaitu lisan, tertulis, penugasan, lalu untuk kerja, lalu portofolio. Selanjutnya yaitu komponen silabus. Berikut ialah komponen silabus berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama ada identitas. Pada bagian identitas, mata pelajaran perlu ditulis dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas, dan semester. Dengan adanya informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal atau karakteristik yang akan diberi pelajaran gitu ya. Terus ya selanjutnya yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti penjabaran atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidik tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Uraian tentang kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur penyelenggara kompetensi dasar. Sebagai unsur penyelenggara kompetensi ini merupakan pengikat organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Pengorganisasian vertikal kompetensi dasar adalah hubungan antara isi kompetensi dasar suatu kelas atau jenjang pendidikan dengan kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip pembelajaran, yaitu adanya penumpukan konten yang terus-menerus dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah hubungan antara muatan kompetensi dasar suatu mata pelajaran dengan muatan kompetensi dasar mata pelajaran yang berbeda dalam suatu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses yang saling menguatkan. Kompetensi inti itu bukan diajarkan, bukan dihafal, tetapi dibentuk melalui berbagai tahapan proses pembelajaran pada suatu mata pelajarannya relevan dan sebagai pedoman bagi pendidik bahwa dalam pengajaran mata pelajaran tersebut terdapat pesan-pesan sosial, spiritual yang terdapat pada materi tersebut. Setiap mata pelajaran harus mengacu pada pencapaian dan pewujudan kompetensi inti yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu ada standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan siswa untuk yang pertama melakukan tugas dan atau pekerjaan yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Yang kedua mengorganisir tindakan agar pekerjaan pada mata pelajaran tertentu dapat terlaksana. Yang ketiga, melakukan reaksi yang benar bila ada penyimpangan dari semua desain. Yang keempat, melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan mata pelajaran dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang dimiliki peserta didik gitu ya dalam mata pelajaran yang ditentukan dari standar kompetensi. Penyusunan silabus cukup mengambil dari standar isi yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu. Kompetensi dasar dirumuskan dengan menggunakan verba operasional, yaitu verba yang diamati dan diukur, misalnya membandingkan, menghitung, mengarang, dan memproduksi.
Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi utama merupakan pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen asesmen yang disusun berdasarkan indikator prestasi belajar gitu ya. Mengidentifikasi materi pembelajarannya sesuai untuk mendukung pencapaian KD. Identifikasi bahan ajar bagi siswa tersebut harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, potensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, apakah ada relevansi dengan karakteristik daerah gitu. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa saat ini. Yang keempat, manfaat bagi siswa. Yang kelima, ada struktur ilmiah. Keenam, ada aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi. Yang keenam, ada apakah relevansi yang dengan kebutuhan siswa dan tuntunan lingkungan gitu. Yang terakhir, ada alokasi waktu yang disediakan atau tersedia. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Substansi kegiatan belajar mengajar sebenarnya adalah pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar dirancang untuk melibatkan proses mental, fisik siswa untuk satu sama lain, guru, sumber daya dan media, serta lingkungan belajar lainnya untuk mencapai kompetensi. Lalu pengalaman belajar diperoleh baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar di luar kelas dilakukan untuk mengunjungi objek studi yang berada di luar kelas, misalnya melakukan observasi tumbuhan pantai dibandingkan dengan ragam tumbuhan di pegunungan gitu. Untuk yang perlu ditulis dalam silabus adalah alternatif kegiatan atau pengalaman belajar spesifik sesuai dengan rumusan uraian materi pembelajaran, sehingga diharapkan dapat menunjang penguasaan kemampuan dasar yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu penilaian. Asesmen merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Jenis tagihan yang dapat Anda gunakan meliputi kuis, ujian lisan, ujian tulis, ujian harian, tugas individu, tugas kelompok, dan ujian praktik. Selanjutnya ada alokasi waktu. Di sini perkiraan berapa waktu yang dibutuhkan siswa untuk mempelajari materi yang telah ditentukan, bukan hanya lamanya siswa mengerjakan tugas di lapangan atau di kehidupan sehari-harinya. Alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, luas, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam menyusun silabus, yaitu program tahunan dan program semester. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar ini adalah referensi gitu ya, referensi atau literatur yang digunakan dalam pembelajaran. Sumber belajar ini diperlukan agar menyusun silabus terhindar dari miskonsepsi gitu. Sumber belajar diartikan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media dan dapat membantu siswa dalam belajar sebagai wujud dari kurikulum. Sumber belajar dapat berupa buku referensi, benda mata pelajaran, atau bahan dan alat yang kegiatan pembelajaran, bahan cetak, elektronik, sumber peristiwa, lingkungan, dan lain-lainnya yang relevan gitu ya. Sumber belajar harus sesuai dengan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran agar dapat memilih sumber dan bahan ajar dengan yang baik gitu. Guru perlu memiliki keterampilan menganalisis isi buku. Hal-hal itu perlu menganalisis meliputi dua hal. Pertama, dari segi bahasa dan cetakan. Daftar sumber materi atau literatur perlu dimasukkan sebagai tanggung jawab akademis, bahwa yang tertulis di silabus bukan hasil ciptaan sendiri, harus disebutkan sumbernya begitu. Baik, sekian presentasi dari saya mewakili kelompok tema 2, yaitu silabus pembelajaran. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.